The glory of the Lord rises upon you. See, the darkness covers the earth, and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. 2021 is a new beginning. Shalom Sobat ICC, apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu keempat Januari 2021. Waktu begitu cepat berlalu, tapi belum terlambat bagi kita untuk membuat resolusi di tahun 2021 ini. Karena Tuhan selalu memberkati setiap rencana kita. Amin. Selamat bergabung dalam ibadah online ICC hari ini. Dan seperti biasanya di awal tahun, kita akan memberikan persembahan syukur awal tahun. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur awal tahun di minggu depan pada tanggal 31 Januari 2021. Oleh sebab itu, persiapkan persembahan syukur saudara dan kita akan memberi bersama-sama. Sebelum menyembah Tuhan, silakan saudara klik like, share, subscribe di YouTube link ini. Dan sebelum menyembah Tuhan, mari kita fokuskan pikiran. Berikan penyembahan yang terbaik. Selamat beribadah. Shalom Sobat ICC, saya percaya di sepanjang tahun 2021 ini, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Katakan, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen,
In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Haleluya. Shalom semuanya, jemaat ICC terkasih dimanapun saudara berada. Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari di tahun 2021 ini. Nah, saya tahu ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa masuk di tahun 2021 ini. Nah, kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa masuk di tahun 2021 ini, kita harus mengucap syukur, kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan selama tahun 2020, perlindungannya, penyediaannya, pemeliharaannya, dan kita lihat kesetiaan Tuhan begitu nyata atas kehidupan kita semua. Kita harus terus mengingat ini. Amin. Dan kita percaya ini semua akan terus kita dapatkan di tahun 2021 ini. Nah, saya percaya mungkin di antara kita ingat kebaikan Tuhan di tahun 2020 atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, kita mungkin pernah berdoa kepada Tuhan waktu kita sakit dan kita sembuh. Dan kita tahu 100% itu asalnya daripada Tuhan. Mungkin ada saudara yang mengingat pada saat itu saudara mencari pasangan hidup, saudara berdoa, kemudian Tuhan mempertemukan saudara dengan pasangan hidup. Dan sampai saat ini. Kemudian saudara pun berdoa kembali pada saat istri saudara melahirkan di rumah sakit. Saudara berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan anak saudara saat ini sudah tumbuh besar, sehat, kuat. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin saudara pernah punya masalah dalam keuangan, pekerjaan, usaha. Saudara berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab itu semua. Nah, semua itu asalnya daripada Tuhan. Kita mesti ingat itu. Amin. Dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri kamu menjadi kaya. Ingat bahwa Tuhan Allahmu yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan melupakan Tuhan saat kita berada dalam keadaan yang berkelimpahan. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita harus terus mengingat itu. Bahkan begitu juga pada saat kita mengalami goncangan, kita jangan melupakan Tuhan. Nah, saya percaya mungkin ada saat-saat di mana hidup kita berada dalam posisi di mana rasa-rasanya kita dikelilingi banyak masalah. Ke depan ada masalah, ke belakang ada masalah, kiri kanan ada masalah. Dan mungkin kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kalau kita berada dalam posisi itu, terkadang muncul pemikiran, sepertinya saya akan kalah. Sepertinya saya akan menderita, saya akan kekurangan, saya akan jatuh. Jadi kita sudah dalam posisi hanya menerima kekalahan dan menutup kemungkinan bahwa masa depan dan harapan itu masih ada. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Tapi kita tahu dalam firman Tuhan,
Tidak pernah tertulis bahwa Tuhan akan menghilangkan segala hambatan tantangan. Tetapi yang ada Tuhan berjanji akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tetap setia di tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Kesetiaan Tuhan tetap teguh. Firman-Nya tetap nyata dan tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Sama seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 119 dikatakan demikian. Tuhan sabdamu, firmanmu teguh selama-lamanya. Kekal abadi di surga. Kesetiaanmu, kesetiaan Tuhan bertahan sepanjang zaman. Yang percaya katakan amin. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Jadi kesetiaan Tuhan tetap bertahan sepanjang zaman. Namun mungkin saat ini ada sebagian orang yang mengalami goncangan ataupun mungkin keadaannya sudah membaik. Mereka lupa akan Tuhan. Tidak percaya lagi akan janji Tuhan. Memutuskan berhenti percaya kepada Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Dan tidak lagi mentaati firman Tuhan. Mereka lupa akan Tuhan. Baik pada saat mengalami goncangan atau keadaan mereka sudah mulai membaik dan berkelimpahan. Nah, ada satu kejadian yang dicatat dalam firman Tuhan saat murid-murid Yesus dan Yesus ada di sebuah danau. Mereka tiba-tiba ada badai datang, mereka ketakutan. Dan murid-murid lupa siapa Tuhan. Lukas 8 ayat 23 dikatakan demikian. Pada waktu mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba angin besar melanda danau itu. Air mulai masuk ke dalam perahu sehingga membahayakan mereka semuanya. Pengikut-pengikut Yesus pergi kepadanya dan membangunkan dia. Mereka berkata, Pak Guru, kita celaka. Yesus bangun lalu membentak angin dan ombak yang sedang bergelora itu. Angin dan ombak itu pun berhenti lalu danau menjadi sangat tenang. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Mereka menjadi heran dan takut dan berkatalah mereka satu sama lain, siapa sebenarnya orang ini sampai memberi perintah kepada angin dan ombak dan ia pun ditaati. Nah, saat diterpa goncangan, kita mungkin ada perasaan takut. Takut akan kematian. Takut kesehatan kita gimana. Keuangan gimana. Masa depan gimana. Anak-anak gimana. Celaka ini. Saya akan mendapat celaka ini. Bagaimana ini? Ya. Nah, apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya saat mengalami goncangan, ketakutan. Yesus berkata, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan lupa Tuhan itu siapa. Dengan kata lain, kita percaya apa yang Tuhan katakan. Dan kita percaya apa yang Tuhan akan melakukan apa yang Ia katakan. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita masih percaya kata per kata dari setiap firman yang sudah kita baca? Bahwa Tuhan akan melakukan setiap perkataannya. Nah, hanya ada satu jalan untuk membuktikannya. Yaitu kita melakukan firman-Nya. Dan kita akan lihat hasilnya. Kemungkinannya ada dua. Apakah Tuhan berbohong pada kita? Atau sebaliknya, kesetiaan Tuhan memang terbukti sepanjang zaman. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta, suka berbohong. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara,
tentu akan terlaksana. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis untuk menjadi pelajaran, tuntunan, memberikan arah kepada kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan biarlah firman Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kita masing-masing pribadi saat ini. Nah, ada satu peristiwa dalam firman Tuhan yang tercatat ketika bangsa Israel mengalami kekeringan, kelaparan selama kurang lebih 3 tahun. Tuhan memakai Nabi Elia diutus. Dan kita tahu Nabi Elia berdoa, akhirnya hujan turun. Nah, kita akan lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Seperti apa kejadiannya? Dan saya percaya ini akan menjadi pelajaran, tuntunan buat kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mengingat kesetiaan Tuhan. Kita tidak lupa Tuhan itu siapa. Dikatakan demikian. Setelah itu berkatalah Elia kepada Raja Ahab, sekarang baiklah baginda pergi makan. Sebentar lagi akan hujan. Sebab derunya sudah terdengar. Lalu Ahab pergi makan dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Di sana Elia sujud dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Kepada pelayannya ia berkata, naiklah ke puncak dan lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik lalu kembali dan berkata, saya tidak melihat apa-apa. Nah, sampai 7 kali Elia menyuruh hambanya naik turun untuk melihat. Jadi Elia bilang pada hambanya, coba lihat naik ke atas. Belum ada. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sampai 7 kali. Nah, pada yang ke-7 kali hamba itu kembali dan berkata, saya melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut. Maka Elia berkata kepada hambanya, pergilah kepada Raja Ahab, suruh dia naik ke keretanya dan pulang sebelum ia terhalang oleh hujan. Dalam sekejap saja, langit menjadi mendung, angin kencang bertiup, serta hujan lebat pun mulai turun. Ahab naik ke keretanya, lalu pulang ke Yisrael. Ketika Elia melihat ada awan sekecil telapak tangan, Elia langsung yakin, percaya hujan besar akan turun. Saudara boleh angkat telapak tangan kita? Nah, besarnya telapak tangan saya, kalau tangan saya dibandingkan seluruh tubuh saya, mungkin perbandingannya 1:50 atau mungkin 1:100. Nah, sekarang kalau awan sebesar telapak tangan dibandingkan dengan langit di atas Gunung Karmel, mungkin bandingannya 1:1.000.000, 10 juta, atau berapa saya nggak tahu. Jadi gini, Elia melihat tanda bahwa hujan kemungkinan akan turun itu hanya 0,00001%. Tanda sebesar telapak tangan itu belum tentu hujan akan turun. Belum tentu. Tetapi Elia percaya dan berani berharap bahwa hujan besar akan turun. Dan Elia berkata pada bujangnya, beritahu Ahab, cepat-cepat pergi naik kereta. Kalau tidak akan kehujanan. Nah, saat itu kekeringan selama 3 tahun. Nah, saat ini kalau kita lihat flashback tahun kemarin sampai sekarang, mungkin masa pandemi sudah hampir 1 tahun. Mungkin bisa dikatakan seperti masa kekeringan. Kita tidak tahu kemungkinan kapan ini akan kembali normal 100%. Mungkin saudara ada yang mempunyai usaha, saudara buka toko, seharian yang datang customernya cuma 1. PO selama ini yang masuk mungkin cuma 1. Dan orderannya pun sangat kecil.
klien yang bayar hutang sama saudara mungkin baru satu. Dan jumlahnya pun sangat kecil. Yang besar-besar mereka belum pada bayar. Saudara, mungkin kondisi saudara sedang tidak baik. Tapi belum menunjukkan perubahan, hanya sedikit lebih baik. Hubungan saudara di keluarga masih tidak baik, tapi lumayanlah ada sedikit perubahan. Nah, kita mungkin baru melihat tanda hanya sekecil telapak tangan. Hujan belum turun. Air belum turun setetes pun membasahi bumi. Tetapi dengan satu titik itu, 1% itu, kita percaya dan memiliki pengharapan bahwa pemulihan pasti akan terjadi. Bahwa hujan pasti akan turun. Amin. Kita tetap percaya akan janji Tuhan dengan tetap melakukan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa hujan akan turun? Bahwa pemulihan akan terjadi dalam keluarga saudara, dalam keuangan saudara, kesehatan saudara, pekerjaan, usaha saudara, walaupun baru melihat setitik harapan. Nah, orang yang hidup oleh ketakutan, ketika dia melihat setitik tanda yang tidak baik, maka dia akan bergerak dari satu ketakutan ke ketakutan yang lain, sehingga ketakutannya semakin kuat. Tetapi orang yang hidup oleh iman, ketika dia hanya melihat setitik harapan, dia akan bergerak dari satu iman ke iman yang lain, sehingga imannya semakin kuat. Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, kita akan hidup dari iman kepada iman. Bukan dari iman kepada ketakutan. Amin. Nah, saat Elia melihat awan sekecil telapak tangan, ia melakukan tindakan berdasarkan hal itu. Nah, kita akan bergerak berdasarkan firman, bukan berdasarkan keadaan atau perasaan kita. Nah, Yesus pernah bertemu dengan orang kusta. Dan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan orang kusta itu melakukan apa yang Yesus katakan. Dan selagi di jalan, mereka memperoleh kesembuhan. Yesus berkata kepada orang lumpuh, angkat, bangun, dan berjalanlah. Orang lumpuh itu melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan dia memperoleh kesembuhan. Nah, apa yang Yesus katakan baik kepada orang lumpuh dan orang kusta itu tidak lebih dari 2 menit, hanya beberapa kata. Tetapi firman itu berkuasa dan hidup saat kita melakukannya. Amin. Kita teringat juga ketika wanita yang pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama seperti perwira Kapernaum, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus katakan sepatah kata saja. Dan mereka menerima kesembuhan itu. Saudara, pegang dan tetap lakukan firman Tuhan. Karena kita semua akan menjadi seperti apa yang kita percayai. Apapun situasi, kondisi, bahkan perasaan kita saat ini tidak mempengaruhi kebenaran dan kuasa dari firman Tuhan. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, walaupun hanya setitik. Nah, sekarang jika kita percaya janji Tuhan, maka tantangannya adalah apakah kita berani atau tidak untuk tetap taat melakukan firman Tuhan, apapun keadaannya. Nah, iman kita semua itu akan diuji. Apakah kita tetap teguh atau tidak
Baik saat kehidupan baik-baik saja berkelimpahan, maupun saat terjadi goncangan. Apakah kita tetap ingat pada Tuhan atau tidak? Apakah kita ingat Tuhan itu siapa? 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji, dihormati, serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Iman kita akan diuji. Iman Elia juga diuji. Dia harus berdoa sebanyak 7 kali baru hujan turun. Nah, angka 7 kita sering temukan dalam firman Tuhan. Kita tahu pada saat Petrus bertanya sama Yesus berapa kali harus mengampuni. Yesus menjawab, engkau harus mengampuni 7 kali 70 kali. Nah, angka 7 ini artinya sempurna. Jadi bukan berarti kita punya kuota untuk mengampuni orang hanya 490 kali. Demikian juga ketika Elia berdoa 7 kali. Bukan berarti ketika masa sulit, batasan kita berdoa hanya 7 kali. Ketika tidak ada jawaban, kita sudah tidak melakukannya lagi. Bukan itu, tapi kita akan terus berdoa, kita akan terus berharap, dan kita tidak pernah menyerah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia tidak tuli dan juga tidak buta. Tuhan mendengar, mengetahui, dan melihat segala sesuatunya. Dia sudah ada jauh sebelum kita dan dia sudah ada jauh di depan kita. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan dan alami saat ini. Dan semua itu sudah ditanggung, ditebus di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai. Saudara, kita harus tetap percaya, tetap berharap akan yang baik, tidak menyerah, dan tetap taat melakukan firman Tuhan. Karena hujan akan turun membasahi tanah yang kering. Pemulihan akan terjadi pada kehidupan saudara. Amin. Nah, saya percaya Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Tetapi ketika Ia datang, apakah kita tetap percaya atau tidak? Lukas 18 ayat 7-8 dikatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tuhan tetap setia. Namun seringkali kita yang tidak setia. Nah, kita tahu Petrus salah satu murid Tuhan Yesus yang bisa dikatakan cukup menonjol. Dia ada dalam lingkaran terdekat dengan Yesus. Di saat-saat ada momen penting, Petrus selalu ada di sana. Tapi kita tahu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kita lihat di Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Ketika Petrus menyangkal 3 kali. Mereka menangkap Yesus dan membawanya ke rumah Imam Agung. Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman itu api unggun sudah dinyalakan dan Petrus pergi duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Salah seorang pelayan wanita melihat Petrus duduk di pinggir api unggun itu. Lalu pelayan wanita itu memperhatikan Petrus kemudian berkata, orang ini juga tadi ada bersama-sama Yesus. Tapi Petrus menyangkal. Apa yang Petrus katakan?
Saya sama sekali tidak mengenal orang itu. Saya sama sekali tidak mengenal Yesus. Sesaat kemudian seorang lain melihat Petrus dan berkata, "Engkau juga salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, bukan saya." Kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan keras, "Memang orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus menjawab, "Apa maksudmu? Aku tidak tahu menahu." Saat itu juga sementara Petrus masih berbicara, ayam berkokok. Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Lalu Petrus teringat Tuhan sudah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku." Maka keluarlah Petrus dari situ dan menangis terseduh-seduh. Saudara, Petrus menyangkal. Nah, kata menyangkal, deny ini dalam bahasa aslinya artinya menyangkal, melecehkan, menolak sesuatu yang ditawarkan, tidak menerima. Nah, mungkin di antara kita saat ini ada yang sudah menyangkal firman Tuhan. Ada yang sudah melecehkan, meremehkan firman Tuhan. Ada yang sudah menolak apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan tidak mau lagi menerima firman yang dari Tuhan. Sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan memutuskan untuk tidak percaya dan mentaati firman-Nya lagi. Sama seperti apa yang dialami oleh Petrus. Entah apakah ada goncangan, atau saudara, kehidupan saudara sudah merasa jauh lebih baik sehingga saudara menyangkal Yesus. Saudara tahukah apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus? Bahkan jauh sebelum Petrus menyangkal dirinya. Nah, Lukas 22 ayat 32 ayat 3 sampai 34 dikatakan demikian. Tetapi aku Yesus sudah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Petrus menjawab, "Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama Tuhan." "Percayalah Petrus," kata Yesus, "sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku." Nah, mungkin dulu kita pernah mengatakan hal yang sama. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap mentaati setiap firman. Tapi mungkin saat ini saudara sudah melupakan Tuhan. Saudara menyangkal Tuhan. Tapi saya ada kabar gembira buat saudara. Tuhan tetap setia. Bahkan dikatakan Yesus berdoa untuk kita. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan demikian. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia. Sebab tidak dapat Ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Ketika Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, dikatakan Yesus memandang Petrus. Dan saya percaya Yesus memandang Petrus dengan penuh kasih. Karena Yesus ingin Petrus sadar dan kembali kepadanya. Nah, saat ini, jika firman ini berbicara kepada saudara, Yesus mengatakan hal yang sama. Yesus tetap setia dan Yesus ingin saudara kembali kepadanya. Saudara, sesuatu yang baik asalnya dari Tuhan. Ia sumber kehidupan. Kita tidak dapat berpisah daripada Tuhan. Sama seperti pohon yang dicabut dari tanah. Tidak lama ia akan kering dan mati. Begitu juga kita tidak bisa lari dari Tuhan. Ketika
ketika ada goncangan ataupun keadaan kita sudah jauh lebih baik, kita jangan lari menjauh daripada Tuhan. Tapi seharusnya kita lari mendekat kepada Tuhan. Kita terus tinggal di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar apa? Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, janji Tuhan ketika kita mau sadar bertobat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kesegaran, pemulihan atas hidup kita. Amin. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia, yang percaya katakan amin. Tetap percaya, naruh harapan pada Tuhan dan tidak pernah menyerah. Saudara, pada kesempatan hari ini, jika firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, saudara sudah lama meninggalkan Tuhan. Saudara sudah melupakan Tuhan. Tuhan ingin saudara sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ada beberapa di antara saudara yang merasa Tuhan bicara sama saudara. Dimanapun saudara berada, saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Yuk, kita tundukkan kepala kita. Tutup mata kita, kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Tuhan, saat ini saya mengaku bersalah. Saya sudah meninggalkan Engkau, Tuhan. Saya sudah menyangkal Engkau, Tuhan. Bahkan saya sudah tidak percaya lagi akan firman-Mu, Tuhan. Tapi saat ini, Bapa, Engkau berbicara melalui firman-Mu. Dan saya tahu, Bapa, Engkau tetap setia. Engkau mengasihi kami, Bapa. Dan saat ini saya mau kembali kepadamu. Saya sadar dan saya mau bertobat kembali kepadamu. Ini aku, Tuhan. Dan saya percaya saat ini juga kasih yang daripada Tuhan melingkupi saudara. Tuhan akan memberikan kelegaan, kesegaran, pemulihan kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Thank you, Jesus. Terima kasih. Segala apapun yang bukan berasal daripada Tuhan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini ada sukacita, damai, sejahtera berada dalam diri saudara. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan seperti apa yang Yesus katakan pada Petrus, ketika saudara sudah berbalik kepada Tuhan, kita pakai ini untuk kita menguatkan kembali orang lain yang sudah jauh daripada Tuhan. Amin. Dan pada kesempatan ini juga saya mau berdoa apabila di antara saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan saudara. Nah, selama masih bisa dikatakan hari ini, saya mengundang saudara, saya mengajak saudara, saya menawarkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup saudara. Jika saudara itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan saat ini Bapa, saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya satu-satunya. Saya percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya.
Dan saat ini, hidup lama saya sudah berlalu. Dan saya hidup baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, selamat bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, saya percaya kehidupan saudara semakin hari semakin lebih baik. Amin. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan akan tertanam kuat dalam diri kita. Kita akan selalu mengingat kesetiaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Kiranya berkat, kasih setia, perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Diberkati keluargamu, pasangan hidupmu, pekerjaan usahamu, anak cucumu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap setia dan janjinya pasti terlaksana. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saat awal pandemi, usaha yang kita jalani bersama terpaksa harus tutup karena mengikuti aturan pemerintah untuk PSBB. Dan ada beberapa juga karyawan yang bekerja pada kita harus tetap diberi salary setiap bulannya. Jadi kita berdua tetap berkomitmen untuk memberikan salary. Nah, jadi pas waktu PSBB itu sebenarnya deket sama planning kita mau merit nih. Jadi kan kita punya tabungan segala macam yang kita sebenarnya rencanainnya buat merit ya. Nah, kita udah kumpul-kumpulin tapi ternyata pandeminya terjadi dan ya udah kita jadi pakai aja dulu uang itunya buat ngebayar salary pegawai, terus udah itu ada kebutuhan sehari-hari. Nah, cuman yang bersyukurnya lagi tuh ya kita akhirnya bisa merit di bulan Agustus. Dan ya puji Tuhan walaupun secara sederhana, yang penting maksudnya momennya itu buat kita sangat-sangat berkesan dan benar-benar Tuhan tuh hadir di situ dan kita bisa sah sebagai suami istri. Waktu itu kan awalnya kami berpikirlah kita buat memulai usaha baru gitu untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Dan waktu itu kita mulai membuat usaha masker kain. Dan setelah itu kita pikir ini cukup untuk buat kehidupan kita. Tapi ternyata setelah produksi kita berjalan, tiba-tiba ada peraturan untuk perubahan spesifikasi. Dan masker yang kita bikin totalnya lumayan banyak. Dan sehabis itu tertunda dan tertahan sampai berbulan-bulan. Jadi bisnis kita tuh bergerak di bidang pariwisata gitu. Dan pemerintah akhirnya ngebolehin tempat wisata buat buka. Ya puji Tuhan kita bisa kembali bekerja, income juga secara itu udah mulai aman lah, kita udah mulai bisa tarik nafas lagi. Tahu-tahu dan tiba-tiba ada masalah lagi, pendapatan kita benar-benar 1 bulan itu full ketahan. Jadi kita mau nggak mau pakai semua uang kita buat nalangin, buat salary karyawan lagi, bayar supplier, sampai uang tabungan kita bahkan di rekening kita keseluruhan hanya ada 15.000 dan 16.000. Cuman puji Tuhan, Tuhan tetap melihara kita sampai akhirnya lewat dan pelan-pelan kita bisa recovery sih. Kehidupan yang kami jalani berdua di tahun 2020 itu seperti roller coaster. Sebentar kami ada di atas, sebentar kami ada di bawah. Tapi yang kami pegang nilai kehidupan kami itu penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Bersyukur banget juga kita tertanam di ICC dan lewat setiap sharing-sharing yang ada di online service setiap minggunya. Kami berdua benar-benar dikuatin banget ya, dan maksudnya di setiap keadaan apapun kami tetap memaksakan untuk selalu beribadah, bahkan untuk selalu melayani gitu di tengah situasi apapun yang kita alami. Dan bersyukur banget justru dari kedisiplinan yang kita lewati, yang kita jalani, kita banyak dikuatkan dari setiap khotbah-khotbah yang ada di ICC sih, terutama yang buat
Saya sih yang kena banget series God is Good. Selain itu, kami berdua pun tertanam di salah satu iClick di ICC, di mana iClick ini tuh selalu memberikan kami support dan kata-kata yang positif, encouragement. Dan saat kami harus mengambil keputusan, iClick ini pun menjadi salah satu tempat di mana kami dapat bertukar pikiran. Dan apapun yang akan terjadi nanti, kita nggak akan takut, kita nggak akan gentar, karena kita tahu Allah beserta kita.